Bismillahirrahmanirrahim. Wahabi ku rapati seneng ngaji, senengane ngafirno wong tapi rapati seneng nopo ngaji. Nah pangeran ku ya unik. Dadi pangeran niku nak mbok musyrikno ora gelem. Pangeran gawe makhluk sing sawangane iku dadi pijakan. Iku pangeran. Iku Nabi Talut, Nabi Dawud. Iku di panglima perang jenis sinten? Talut. Talut iku disahno dadi pemimpin. Iku syaratnya iku kudu untuk tabut. Tabut iku peti sing isine iku bekas-bekasé Nabi Musa. Ya, jadi kalau gue nyimpen untuk semuanya kali coba paham ya, cari ini larang ya. Sampai udah terus kabeh gitu. Pengono tenang ya. Sehingga ketika masyarakat itu takut, lalu otoritas Talut menjadi panglima perang itu apa? Itu disebut inna ayata mulkihi ayat tiakumut tabut sing fihi sakinatum birrabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Iki rumono tenan. Kira pati dadi Wahabi bang. Wahabi ku ya nabi ya, tapi ya kadang merondok blotok. Jadi kalau baqiyatul anbiya diabadikan itu bukan syirik. Terus kita percaya makhluk itu enggak. Jika dalam hal ini Wahabi itu sendiri di seluruh dunia sendiri. Turki nyimpen rambutnya Nabi, nyimpen untune Kanjeng Nabi. Jubai Nabi sing dikekno sinten Uwas napa? Al-Qur'an. Seluruh dunia itu menyimpan baqiyah. Baqiyah itu sisa-sisa Nabi. Kecuali Wahabi. Wahabi itu gak nyimpen itu, bahkan menganggap itu satu kesalahan besar. Tapi hanya di Mekah saja. Itu saja tidak semua orang Mekah. Ada beberapa orang Mekah yang alim-alim menentang itu. Menentang nak nyimpen itu haram, berarti dianggap halal. Ya utamanya pun Said Muhammad itu fatwa boleh. Dalilnya adalah ketika Talut disahkan sebagai panglima perang, itu diantara tandanya adalah inna ayata mulkihi ayyatiakumut tabut. Jadi Talut untuk tabut itu peti, sing peti itu isine sandalnya Nabi Musa, pokoknya baqiyah, sisa-sisa sesuatu yang pernah dipakai sinten Nabi Musa. Intinya menyimpan khazanah dari para nabi itu ora sirik. Ya, tapi kene iki kadung salah paham, kadung tukaran. Ini dituduh sirik mergo njaluk rambutnya Kanjeng Nabi. Kene nganggep ora sirik, ya ora tau njaluk rambut. Iku kaya wong Wahabi ana wong ndonga ning wali, jare iku sirik, ndonga njaluk wali. Kula muga mati didongakno rugen ora seneng. Wong ziarah ning kiai ku ngenyak. Kok saudarane njaluk kiai wong ndongane ngene. Allah maghfir li sayfi ya Allah. Jadi guru kula ini jenengan sepuro ya Allah. Nak salah sepuro. Lem mayite ndak deloke kok ado, dianggap njaluk kuburan. Ngono Mas paham. Jadi umpama Wahabi kok krungu dongane sing ning kuburan, aku yakin gak nyirikno. Mereka nuduh sirik mergo kita dituduh jaluk kuburan. Sementara wong dongane kuburan ndongakno mayit. Kadang mayit gurune wejek kesolehane iku ditaklek. Allahumma ya Allah ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Nak guru kula apik, ya apike tambahi. Nak guru kula wong elek, eleke jenengan sepuro. Mulane Nabi ora oleh disolati jenazah. Masa Nabi kok taklek? Kalau dia orang baik maka kafir. Nabi jebok taklek. Apabila ora berarti mulane cara Abdul Qadir kabundut ning berdoa, aku mau nyolati. Ya mau ndongakno, mau salat terus mirip. Mergo nek ndongakno berarti kalau ini orang baik maka begini. Wong nyang ketua wali barane kalau mbakmu. Nah ini makanya ini kesalahan besar. Bagaimana mungkin orang ziarah kubur darani musyrik perkarane njaluk ning kuburan. Wong deloke kok ado, dadi wamin amin terus gagep njaluk ning kuburan. Padahal dongane iku ndongakno manjit kan? Jadi wis ora sambung blas. Cara sasaran tembak wis blas gak sah. Singkat cerita, Abdul Aziz itu pertama raja
Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud ini sampai kepengen menghilangkan asar nubuwah, termasuk makam Ibrahim macam-macam. Terus di demo ulama sak dunia, termasuk Turki, Afghanistan, Khurasan, sak dunia. Orang kok sak Indonesia sak dunia, termasuk Indonesia. Indonesia itu pertama ono NU itu gara-gara sing riyen kan sing damel Samratul Raudhah niku namine Mbah Muhyiddin. Mbah Muhyiddin wadi ibadah itu wilasan. Beliau itu mantune Mbah Hasyim Asy'ari ini sing damel naskah. Di antara ya tentu di antara sing damel naskah napa Samratul Raudhah. Sebab Muhyiddin di ibadah itu lasan. Niku terus rembukan singkat cerita, naskah itu dibikin Mbah Asnawi Kudus, supaya orang-orang alim Raden Asnawi menentang kalau asar nubuwah itu dihilangkan. Pemerintahan Saudi tidak berkenan kalau tidak atas nama lembaga, nggak boleh personal. Akhirnya NU minta Belanda, pas itu kan pemerintahan Hindia ada Belanda kon ngetok nak NU sebagai jamiah, jadi jamiah Nahdlatul Ulama, karena sak grup ulama kabeh, sak grup pasti ulama kabeh. Jadi orang nasi ngobok getir, orang nyanyi ahlal waton macam-macam. Pokoknya kabeh ulama. Mungkin ngewe Nahdlatul gerakannya para ulama. Tak itu dibikin, wes. Karena atas nama lembaga dituruti, sing dituruti yaitu orang rubah Qubbatul Khadra. Ya napa? Qubbatul Khadra. Makome Nabi itu istilahnya paling keren napa? Qubbatul Khadra. Napa? Qubah napa? Ijo apa biru kotor? Ijo. Kalau nu rada buta warna ijo. Kayak rogene kuning tak ireng. Amripatku darani ireng sebener. Kalau nu rapati napa? Rada buta warna bukan apa. Mulane di sana wadil kalqub batul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul hoyai. Jadi wadil kalqubna diturut. Terus ada permintaan kedua, Masjid Haram milik 4 mazhab. Jadi di Masjid Haram itu ada Halaqah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Nah, ini enggak dituruti. Semua guru-guru yang non-Wahabi enggak. Jadi wong sudah rapati ro sejarah nak darani ku Arab Saudi. Mestine ku keliru. Muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno, Indonesia Soeharto. Sak itu jenenge wong. Jenenge wong putune dadi raja, terus Arab Saudi. Jadi padha karo muni Indonesia Soeharto, Indonesia Soekarno. Tapi wong saiki serah terus malah-malah Arab. Tapi kalau buat nanti keterujutnya Arab Saudi, ini tikus Arab Saudi, Arab. tapi sudah di bahasa internasional, akhirnya kita terpaksa nih Arab Saudi jenenge wong. Iku Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud. Mungkin raro, nah mau itu raro. Aku kalau melan sampean ini rahmat musibah ya raro. Ben kita tak terang. Artinya nak kue ada sok ngilangi syirik terus anti sejarah itu tidak bisa. Baqiyatu Musa, sisa-sisa yang ditinggal Nabi Musa itu disimpan toh. Bahkan otoritas tolong jadi panglima perang nak disahno ini nyekel kabut yaitu inna ayatamul di ayat yakumut tabutu fihi sakinatum berrabbikum wa taqiyatum mimma taraka al Musa wa al-Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi dokumentasi ku ora sirik. Jadi misalnya aku mati terus rugen nyolong ketuku terus yo ora sirik, yo nyolong ngono wae, paham. Dadi ora sirik yo nyolong ngono wae, paham. Paham yo. Lah terus dia misalnya mulang tafsir Jalalain, aku sowan wasiat Gus Ba ketunan. Nah dia terbukti mocone persis ya tenan untuk wasiat. Nak bloyor ya bodoh ini kan karena gampang. Jadi orang ono nabi kecuali makhluk. Saya ini ya makhluk sing ditinggal kecuali dikenang oleh nabi berikutnya. Nabi Musa udah tongkat. Orang berani sirik. Wong dene percaya be makhluk, tukarane be Firaun andalane yo. Sirik iku. Nggawa tongkat, nggawa akeh. Berarti Nabi Musa sirik. Makanya dalam bab ini Wahabi itu sembrono.
Dalam hal ini, mungkin dalam hal lain mungkin mereka baik ya, banyak lah namanya orang kebaikannya juga banyak. Tapi saya pastikan di bab-bab seperti ini kita tidak bisa sependapat dengan Wahabi karena Quran yang nerangno Nabi Musa nyekel. Nah, keutamaan biru Nabi Taurat nyekel apa? Tabu. Dan itu mansus eksplisit di Quran. Nah, ini masalah. Terus ziarah kubur kayak ngoten, kita dituduh sirik kan mergo jare njaluk kuburan. Mana ada orang yang ziarah njaluk kuburan? Jajal kisah itu nggak ada orang tuamu dia, ning wis mati. Sing mbok apali ya. Wa matal qabrahu rodotan min riyadil jinan wala tajal qabrahu kufrotan min khufarin. Ya Allah, jadikan kuburan bapak saya ini pertamanan surga. Jangan jadikan kufrotan kubangan neraka. Kita ini memintakan mayat apa minta kepada mayat? Memintakan mayat supaya disepuro. Terus deloke kok adoh. Paham ya? Disutem kok adoh. Amin. Amin. Sono sing ambek nyekel patok, kasil sirik. Paham ya? Terus bar ngono mangan-mangan. Tambah sirik. Mulane masyhur Sayyid Muhammad ini nak duka ngendikane masyhur nang murid-murid. Ojo ngukumi sirik sik dirungokno dongane iku piye? Jadi maksudnya kon nguping dongane iku. Jadi ini penting ya, makanya ojo gruda-grudu. Pemurnian Islam dari sirik. Yo, maksudnya ngaji. Kowe nek ora percaya pendapat, yo ngaji Quran urut. Nanti di Quran itu ada beberapa cerita yang khazanah itu diabadikan. Itu mau wabaqiyatum mimma taraka al Musa wa ahlu Harun tahmiluhul. Terus ketiga menyangkut makom Ibrahim. Pokoknya tenang. Soalnya hati ini mudah. Mau Pak Arwanto sajane petak jak nyanyi makhluk yang ini suaranya elek ya elek mulai ra usah. Mustafa ya elek, Rokan ya elek. Elek terus ngadeg tetep pendik malah repot. Terus wingi kula mun makhluk yang bolak-balik. Kula mulut niki dibaan ping 4. Kalian yai ping kalih ping sarang, setengah laruan ping kalih. Seniku mak. Plot ketiga, rumono tenang awas benar. Saya dalam banyak hal mungkin sependapat dengan Wahabi, yang benar juga banyak. Tapi dalam hal seperti ini kita tidak bisa sependapat. Ketiga makom Ibrahim. Teman tak cerita. Nabi Muhammad itu lahir dia jawab situ-situ. Mekah kan, yakin. Terus Nabi uripe kabeh ning liyane Nabi Muhammad. Teng Palestina. Nabi Ibrahim lahir di Palestina, atau Israel lah, cara bahasa internasional. Israel, mau lahir di Israel, tapi orang Israel negara, Israel Bani Israel. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim, tak terus. Terus wong semua nabi itu neng Palestina. Nabi Yahya neng Palestina, Nabi Isa neng Palestina, Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Dawud Palestina, Yusuf neng Palestina, Yakub neng Palestina, Ishak wis piro? Ora tau apal kaya aku. Apa ini Pak? Sehingga jadi konsensus internasional cara wong Yahudi, Nabi kudu wong Palestina, mimbani Israel, turunane sinten? Israel sinten? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lainnya Yakub napa? Israil. Mulane ya Bani Israil itu turunan gene Nabi sinten Yakub. Jadi orang harus orang Israel. Singkat cerita lama-lama ada orang bernama Muhammad memproklamirkan diri kalau beliau itu Nabi. Ngenyak wong Yahudi. Yahudi itu sudah banyak yang hidup di Medina, di Yathrib. Saya ulang lagi, orang Yahudi pas itu sudah banyak hidup di Yathrib. Dan mereka dengar kalau akan ada Nabi di akhir zaman. Pikiran mereka ya lahirnya di Palestina. Ngono, awas kena kuwi. Ternyata ada nabi akhir zaman yang didengung-dengungkan mereka, diagung-agungkan mereka. Mereka ini orang Yahudi Nasrani. Malah lahirnya di Mekah. Kan aneh. Ya mau misalnya orang ketua wali kok lahir di berduaan kan ya aneh iki piye. Kalau orang wong alim mau berduaan mau kan kaget kok iso. Nah, sebenarnya transferan kan terus konangan misalnya gitu. Orangnya misalnya. Nah, kemudian akhirnya wong Yathrib pemuda-pemuda Yathrib, yang kemudian nanti disebut wong Ansor.
Mau Mekah digolek, sapa to jenenge Muhammad? Wong Yahudi digolek. Jebule pas Nabi dakwah ning musim haji. Pengono tenan, iki maulid tenan. Dan kalau niati murid, tapi rasanya aja udah suaranya elek dari malam kok. Nah suara Nabi gak apa, tapi syaratnya wapi tenan. Mereka salah paham elek malah. Singkat cerita Jepara nih Bunda Yasrib, jumlahnya 40. Ketemu sing jenenge Muhammad. Wong yang ganteng, dakwah hak, kalimatnya hak, semuanya hak, iman. Iman kabeh. Ketemu mbek Nabi ning Aqabah ula. Aqabah iku lereng gunung Mina. Nabi pas itu di Mekah sudah jadi Nabi sekitar 9 tahun. Pinten sekitar pinten? 9 tahun dan itu sama sekali gak ada yang iman kecuali 1-2 orang. Nabi tersiksa sekali cuma. Kemana-mana diusir. Akhirnya orang-orang Yasrib ini, innaka la rasulullah haqqan, kamu adalah Rasulullah haqqan. Kita sudah dengar tetangga-tetangga kita yang Yahudi Nasrani muji-muji jenengan anak Nabi, Nabiun muntahdur, Nabi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya jaringan di Nabi, mayyumi ini falahul jannah. Siapa yang bisa cara saya fasilitasi aku, falahul jannah. Wah, wong Ansor seneng. Kita ya Rasulullah siap menampung jenengan hatta ubal tiga kalam Rabbi sehingga saya bisa menyampaikan kalam-kalamnya Allah. Sebagian riwayat risalah Rabbi. Oke, jenengan urip nang Madinah. Terus jare Nabi, aku iki dimusuhi wong sak Mekah. Lah aku diserang Mekah piye? Namna'uka bima namna'u bihi anfusana wa abna'ana wa nisa'ana. Kita akan mati-matian bela jenengan sebagaimana kita bela anak kita, istri kita dan semuanya. Nabi setuju. Terus orang-orang Ansor itu orangnya cerdas, tapi jangan tahun ini ya Rasulullah. Jenengan utus satu orang yang akan mendakwakan Islam di sana, mengajarkan Quran. Oke, kata Nabi, terus disuruhlah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kemudian datang ke Medina. Semua orang diajari Quran. Makanya nggak ada satu rumah pun di Medina kecuali sudah ada seorang mukmin. Sehingga fasal Islam fil Madinah. Yasrib dulu namanya masih Yasrib. Angger wong sak omah mesti ono sing Islam. Sampai Islam itu mayoritas hanya dalam waktu setahun diulang Mus'ab bin Umair sama 70 pemuda Yasrib. Islam mayoritas di Medina. Sehingga dengan demikian pas Rasulullah hijrah di Medina, iku wong Medina nyambut ning dhuwur-dhuwur gunung, ning gone papan-papan rumah, ning gone atap-atap rumah, tola al-badru alina min saniyati. Mestine dia mikir, wong Nabi ku urung tau dakwah ning Medina kok datang pertama langsung disambut tola al-badru. Ayo aneh. Wong roh rasane dakwah, roh rasane dina kok langsung disambut karena ini sudah hasil binaane sahabat Ansor sing periode pertama disebut Aqabah napa ula. Ngono. Wes. Buareng Nabi teng Madinah, ganteng. Terus gak mungkin mana dzara fi wajhi alima annahu laysa fi wajhin kadzab. Orang melihat wajahnya Nabi pasti yakin dia itu tidak pembohong. Wong Madinah iman kabeh. Akhirnya Yahudi Nasrani ngelah. Enggak ini Muhammad yang ada di Taurat dan Injil, enggak ini pokoknya. Karena Nabi itu ciri khasnya adalah turunan Ibrahim. Wah, wong Ansor ya rada ngeber, waduh. Nabi kok wong Mekah. Mestinya Nabi kok wong Palestina. Itu terus Allah nurun ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad itu senajan ta wong Mekah tapi jelas-jelas turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah yaiku kakinya terinjakkan ning gone makom Ibrahim. Artinya apa makom Ibrahim bukti otentik nak Ibrahim tahu urip ning Mekah dan itu menjadi bukti otentik. Nak Muhammad iku ya turunane Nabi. Yaiku Ibrahim tahu urip teng ndi? Fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Makom Ibrahim batu sing diinjak Ibrahim ketika bangun Ka'bah sing bekas kaki ini sinten? Nabi. Lah saiki bayang. Mergo Muhammad iku disangsekno nasabe iku wong ndi kok jujuk dadi nabi. Paham ya? Asal usule piye kok dadi nabi? Allah jawab fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ya saiki misale makom Ibrahim diilangi. Terus nanti wong lali nak Nabi Ibrahim tahu apa Mekah.
Terus wong runut nasabe Nabi Muhammad iku piye? Nah, itu hebatnya kitab berjanji. Kitab berjanji itu pertama muji Nabi, itu kedua bakas nasab. Pertama muqaddimah, hamdalah basmalah tentu. Yang kedua bahwa ba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat fisolus syariah. Karena yang jadi soal Nabi adalah nasabnya. Ya kayak aku lah misalnya. Nujuan kok wong alim wae selalu sulit. Kan mesti wong ngacak. Digoleki. Ruhe wong Kristen tau ngaji ning kene mbae ning kene. Kok iso? Nah, ketika dilacak ternyata Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasyim sampai bin Adnan. Nah, pas Adnan iki jenenge wa Adnanu bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismail nisbatuhu wa sehingga terus klop sampai sebagian Yahudi akhirnya iman mergo ngerti Muhammad sesuai definisi Nabi yaitu turunan Israel, yaitu lewat jalur Ismail bin Ibrahim. Dan bukti Ibrahim pernah di Mekah adalah pernah menginjakkan kakinya ketika bangun Ka'bah. Mulane wattakhidhu min maqami Ibrahim. Lah saiki misale terus zaman iku makom Ibrahim dibuat. Terus ora ana bukti otentik nek Ibrahim tau urip ning Mekah. Ra gak ana bukti nek Muhammad turunane Nah, itu yang kita menolak ila yaumil kiamah. Makanya kesana komite Hijaz itu menolak. Jadi dulu berdirinya NU berdiri jadi NU itu lucu berdiri di Indonesia tapi untuk merespon politik yang ada di Arab ada negosiasi terkait neng di Arab soalnya ibu pinter udah tapi ya sebenarnya Arab Saudi harus jadi bahasa no? Ya tapi Arab darurat Arab tidak ya oke benar. Jadi wong itu ojo keman namanya nyirikno wong liya. Mergo nyimpen sing penting nyimpen tok lho ya ora mbok imani nek mbok imani ya sirik tenan.